mewarnai rumah Allah dengan kaligrafi tanpa bayaran, hanya demi bakti kepada orang tua yang telah mendahului. Ya, Maulana Al-Kalami, seorang ustadz yang aktif mengajar di majelis ilmu, madrasah juga pesantren ini, adalah tokoh di balik kaligrafi indah yang menghiasi ratusan masjid dan musola di berbagai penjuru pulau Jawa. Sosok sederhana yang bekerja tanpa imbalan dan hanya mengharap ridhonya, Ustadz Maulana bisa dibilang seorang seniman kaligrafi. Sejak kepergian kedua orang tuanya, ia memilih menjadikan setiap karyanya sebagai bentuk bakti dan doa. Bagaimana kisah selengkapnya dari Ustadz Maulana Al-Kalami ini? Simak obrolan serunya bersama Koh Dennis Lim dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Selamat menyaksikan. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, balik lagi di acara Penuh Hikmah ini yang selalu kita hadirkan narasumber yang luar biasa. Seperti biasa, hari ini kau juga sudah didampingi guru kita nih. Beliau ini dakwahnya unik nih, yaitu ingin memberikan juga kaligrafi di setiap masjid, musola, nggak kehitung udah berapa masjid. Dan ini adalah salah satu bentuk bakti beliau untuk birrul walidain kepada orang tua beliau, Masya Allah. Jadi yang lain biasa cuman ceramah, ini bahkan memberikan kaligrafi. Jujur kok kalau nulis, tulisan kok jelek banget sih. Kalau nulis dikasih ke apotik mungkin dikasih obat kalian. Ya, kita langsung sapa aja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Ustaz Maulana ini alhamdulillah. Bikin kaligrafinya emang dulu udah suka atau sampai ada kayak kursus belajar gitu, Ustaz? Waduh, kalau saya ceritain sih unik sebenarnya nih. Gimana tuh? Saya, nih mohon maaf, saya dari kecil tuh SD itu tulisan saya paling jelek sebenarnya. Oh gitu juga ya? Iya, dari kelas 1 sampai kelas 6 paling jelek tulisan saya. Makanya kalau dibilang guru ceker ayam, lebih cakep ceker ayam daripada tulisan saya dulu. Gitu. Cuma saya termotivasi jadinya. Jadi gara-gara ucapan guru itu sebetulnya, akhirnya bikin kaligrafi. Kaligrafi, saya buktiin bahwa saya ngomong dalam hati, nanti satu saat saya buktiin gitu. Gak langsung di tembok dong, Enggak, dulu. Gak langsung di masjid-masjid. Enggak. Masya Allah. Gitu. Jadi justru dari masih inget tuh nama gurunya sampai Masih sekarang. Masih ingat. Udah pernah ditunjukin nih, sekarang saya udah bikin sebagus ini. Justru dia pernah ngundang saya, nulis di musolah dia nggak tahu kalau dulu saya muridnya itu. Baru saya ngomong, Pak ingat saya nggak? Dulu yang dibilang tulisan saya ceker ayam ini dia, Pak. Responnya gimana, Sat? Kaget pasti. Gitu. Masya Allah. Jadi kalau dihitung sekarang nih, Sat, kehitung atau dicatat nggak sama Antum, Sat? Udah berapa masjid atau musola yang sudah dihias? Saya nggak hitung, udah ratusan masjid, musola, lembaga pendidikan banyak. Masya Allah. Itu sekali ngerjain itu sendirian atau ada yang bantuin juga, Sat? Biasanya ada anak saya atau teman saya. Usia berapa anak, Sat? Anak usia 17. Ikut bantuin. Itu seharian penuh atau kadang berhari-hari, Sat? Iya berhari-hari bisa, berhari-hari. Tergantung banyaknya kerjaan. Banyak masjid, ya. Terus uniknya saat ini dia nih, nggak minta ada bayaran dan segala macem, niatnya untuk jadi pahala jariah buat orang tua. Iya. Apakah beliau dulu pernah berwasiat seperti itu kah, Sat, atau gimana, Sat? Iya pernah sih, pernah ada satu kalimat atau ucapan beliau sebelum meninggal itu yang saya ingat dalam hati. Sampai sekarang saya ingat. Apa tuh? Orang tua pesen banyakin ibadah, banyakin sedekah, orang mati nggak ada yang tahu. Begitu. Nancep itu di hati, Nancep di hati sampai sekarang. Itu waktu dibilang, saatnya waktu itu mungkin masih sekolah kah atau bahkan sudah kerja? Wah udah ngajar saya. Udah ngajar. Udah ngajar ya. Bahkan atau yang juga mungkin menjadi motivasi. Dulu sebelum istilahnya benar-benar fokus di dakwah ya, Sat? Pernah kayak ngantor gitu, kerja biasa gitu juga nggak, Sat? Belum pernah sih. Belum ya? Benar-benar langsung langsung dakwah aja. Memang dari awal suka atau juga diarahin orang tua, kamu harus jadi guru nak, jadi dai, jadi mubalik? Jadi orang tua itu bebas anaknya, silahkan mau kemana aja, yang penting bener gitu orang tua. Insya Allah. Jadi proses untuk menghias masjidnya itu gimana, Ustadz? Ustadz nyari karena ini benar-benar masih polosan atau sekarang mah sudah dihubungin untuk? Ya ada yang nyari juga, saya dari masjid ke masjid, saya keliling, emang saya demen jalan orang, suka jalan dari masjid ke masjid, kalau lihat masjid bagus, polos, saya tawarin, mau nggak ditulisin. Kadang jawabannya, wah nggak ada duitnya, gratis. Gitu. Kadang ada yang nggak percaya juga, ada yang nggak percaya. Cuman kadang begini emang, iya. Ya niat baik itu nggak selalu dicerna dengan baik kadang-kadang. Iya. Kita niat kita baik padahal, pengen ngasih yang terbaik. Cuma kadang-kadang masa iya orang kerja nggak ada duitnya mau, zaman sekarang paling begitu pikiran orang. Tapi tetap aja kerjain. Tapi tetap. Tapi kan kalau mereka yang nggak ngizinin juga gara-gara skeptis kayak tadi, kita nggak ada akses masuk juga kan. Tapi sih kebanyakan 90% mau. Sejauh mana sih, Ustadz,
peran orang tuanya Ustadz Maulana nih sampai akhirnya menjadikan Ustadz Maulana yang hari ini. Peran beliau gimana? Apakah ada kenangan indah dulu benar-benar diajar ngaji oleh ayah mungkin atau ibu? Sebenarnya lebih ke ibu ya. Hmm. Ibu saya itu emang religius lah. Ngaji Setiap hari siang malam ngaji ibu saya. Pengajian ibu aktif. Gitu. Ustadz berapa bersaudara? Saya 4 bersaudara. Cuma yang terjun di bidang dakwah hanya saya aja sendiri. Nomor berapa Ustadz? Saya nomor 2. Nomor 2. Atau mungkin ada amalan yang ibu selalu lakukan yang Ustadz ingat? Misalkan Ya paling doa-doa ibu aja biar anaknya salah satu ada yang bisa bawa nama orang tua, bawa nama orang tua. Itu aja sih. dan kenapa milihnya kaligrafi Ustadz? Dari semua jenis macam dakwah ya? Ada yang mungkin jadi qori, ada yang bahkan Ya itu tadi awalnya karena termotivasi dari ucapan guru tadi. Ya, itu omongan orang tuh bisa ngubah nasib orang Ya bisa segitunya jadi ya. itu. Bisa. Gitu. Itu padahal waktu diomong mungkin waktu masih usia berapa Ustadz? Masih Ya sekitar umur 11 tahun lah. 11 tahun. Jadi 5, dulu 6 SD ya. Setiap ngumpulin tugas-tugas sekolah itu, Heeh. kadang-kadang guru itu nggak mau baca buku saya tuh, udah buang aja. Tulisan nggak kebaca. Gitu kadang-kadang kayak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang udah dijalanin, udah sampai bahkan tadi tembok. Semudah apa saat perbandingannya? Kalau di kertas kan ya kita tahu ya kayak gitu. Ya. Atau justru lebih gampang di tembok karena lebih gede? Ya sebenarnya sih karena emang terbiasa gitu ya. Heeh. Ya mau di tembok mau di kertas sama aja sebenarnya. Sama aja ya. Iya. Dan modal itu semua catnya benar-benar full. Ada yang dari Ustadz juga atau dari mana? Ya biasanya gini, saya kalau nyumbang itu Heeh. hanya jasanya aja sih. Ini jasanya. Karena kan keterbatasan material saya Iya, gitu. Nggak full juga sih. Kadang saya minta hanya beli catnya aja, material yang lain dari saya. Oh gitu. Gitu. Kalau saya mintain serinciin satu-satu mau banyak. Insya Allah. Emang kan sebetulnya Zat, ngehias satu masjid itu kalau misalkan yang di luar yang jasa berbayar. Sebetulnya perlu budget berapa sih Zat? Biasa sekitar 400 sampai 500 per meter. Hitungannya per meter ya? Per meter. Per meternya bukan persegi kok. Per meter dia kalau per meter lari gitu. Iya. Meter lari ya umumnya sih sekitar 60 sampai 50 cm lah hitungan. Gitu. Panjang 1 meter, lebar 50 sampai 60 cm. Itu 400 sampai 500 ribu per meternya. Kalau berbayar. Berbayar ya? Ini Masya Allah. Gratis. Kalau buat perkaya diri sih cepet kayaknya. Masya Allah. Nanti kita bakal ngelihat juga ya pemirsa hasil kaligrafi ini ada medianya. Tapi terlepas dari itu, kalau pengen ngingetin buat semuanya juga untuk jangan kemana-mana dulu karena masih banyak pertanyaan yang bakal kau tanya kepada Ustadz Maulana untuk jadi inspirasi kita. Untuk itu kalian jangan kemana-mana, tetap di SAS, selalu ada hikmah. Dulu punya guru dari Pasuruan guru saya, Ustadz Abdurrahman Al-Wahhab. Oh, semoga Setiap Allah saya, merahmati dia. Ustadz saya mau belajar kaligrafi, jawaban beliau apa? Jangan, susah. Dijawabnya malah gitu? Iya, susah. Akhirnya saya curi-curi ilmunya deh.